Anak-anak sekalian, kita sudah sampai pada pertemuan yang ketiga. Kali ini kita akan membahas tema tentang melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak sekalian, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemarin disampaikan bahwa negara kita menganut dua teori kedaulatan, yaitu teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Karena itu kita mengenal 6 prinsip kedaulatan yang sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan minggu kemarin. Kemarin juga kita sampaikan bahwa negara yang menganut teori kedaulatan rakyat merupakan negara yang dinamakan negara demokrasi. Sejarah demokrasi juga telah kita bahas tuntas dimulai dari zaman Yunani hingga zaman sekarang. Untuk mendapatkan predikat sebagai negara yang demokratis, kita juga sudah membahas tentang 6 syarat yang diperlukan supaya negara atau pemerintahan ini dinamakan pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law. Pada kesempatan pertemuan kemarin kita juga membahas sekaligus membandingkan demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang lainnya. Disampaikan juga bahwa di negara kita pelaksanaan demokrasi dilakukan dengan 2 cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Salah satu bukti bahwa negara kita menganut teori kedaulatan rakyat, maka kita setiap 5 tahun sekali mengadakan kegiatan pemilihan umum yang dilaksanakan berdasarkan 6 azas, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itulah sekilas mengenai rangkuman materi minggu yang lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas khusus mengenai perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Dilihat dari segi sejarah, sistem demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia ada 3 macam. Yang pertama, sistem demokrasi parlementer atau juga disebut dengan sistem demokrasi liberal. Kemudian yang kedua, sistem demokrasi terpimpin, dan yang ketiga, sistem demokrasi Pancasila. Semestinya pada periode 1945 sampai 1949, karena negara kita menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka sistem demokrasinya adalah sistem demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, sistem kabinet presidensial itu akhirnya dirubah menjadi sistem kabinet parlementer. Maka kita akhirnya menggunakan sistem demokrasi parlementer. Pada saat pemberlakuan Undang-Undang Dasar RIS tahun 1949 sebagai akibat dari perjanjian atau konvensi Meja Bundar, maka sistem pemerintahan kita juga menganut sistem demokrasi parlementer atau sistem demokrasi liberal. Sejak Republik Indonesia Serikat atau RIS kembali menjadi NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950, maka UUD 1950 menggunakan demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer yang dijalankan pada masa pelaksanaan UUD S 1950 ini dipertahankan sampai dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam kenyataannya, demokrasi sistem parlementer yang diterapkan pada tahun 1950 hingga 5 Juli 1959 ternyata kurang cocok dan tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal ini menimbulkan berbagai masalah seperti silih bergantinya kabinet, pembangunan yang tidak lancar, dan banyaknya partai-partai yang mementingkan kepentingan golongannya. Oleh karena itulah, tepat tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang isinya 1. Pembubaran Badan Konstituante, 2. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak berlakunya UUD sementara 1950.
Ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Mulai 5 Juli 1949 sampai 1966, Indonesia menerapkan demokrasi terpimpin. Undang-undang dasar yang dipakai pada saat 1959 hingga 1966 adalah Undang-Undang Dasar 1945, namun sistem demokrasinya adalah sistem demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi Presiden menafsirkan terpimpin yaitu pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi yaitu Presiden Soekarno. Akibatnya terjadi pemusatan kekuasaan di tangan Presiden yang menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Puncaknya terjadilah perebutan kekuasaan oleh Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965 yang dikenal dengan pemberontakan G30S PKI. Pada saat demokrasi terpimpin, beberapa penyimpangan terjadi. Antara lain, Presiden mengangkat anggota MPRS, Presiden membubarkan DPR dan membentuk DPR-GR, Ketua MPRS, Ketua DPR-GR, dan Wakil Ketua DPA mendapat kedudukan sebagai Wakil Menteri pertama, serta Ketua MA, Wakil-Wakil Ketua MPRS dan DPR-GR mendapat kedudukan sebagai Menteri. Penyimpangan yang nomor 4 adalah pengangkatan Presiden seumur hidup. Kelima, penyimpangan politik luar negeri yang tidak lagi bebas aktif tapi condong ke arah negara-negara komunis. Dan terakhir, penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin adalah Presiden Soekarno membubarkan Partai Masyumi dan PSI yang sesuai dengan nilai Pancasila, tetapi memberikan kesempatan berkembangnya PKI yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Akibatnya keadaan negara menjadi tidak stabil sehingga menimbulkan reaksi masyarakat yang kemudian masyarakat didukung oleh para mahasiswa akhirnya mengajukan 3 tuntutan rakyat yang dikenal dengan istilah Tritura. Tritura terdiri dari 3 tuntutan yaitu bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI, dan turunkan harga serta perbaiki ekonomi. Pada akhirnya sekitar tahun 1966 dikeluarkanlah Supersmart atau Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno kepada Soeharto yang akhirnya membuat kepemimpinan negara beralih dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Demokrasi yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila. Kita mulai dengan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru mulai tahun 1966 hingga 1998. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi Pancasila memiliki banyak keunggulan, di antaranya yang pertama, mengutamakan pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat. Yang kedua, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Tiga, mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Namun demikian, selama periode demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, akibat kekuasaan dan masa jabatan Presiden Soeharto yang tidak dibatasi periodenya, maka berakibat terjadilah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini ditandai dengan beberapa hal, misalnya KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme merajalela. Yang kedua, kebebasan bicara dibatasi. Yang ketiga, lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah.
Maka akibatnya lahir gerakan reformasi tahun 1998 yang dipelopori mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita masuk pelaksanaan demokrasi Pancasila mulai tahun 1998 sampai sekarang, atau pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Itulah gambaran pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Kiranya penjelasan kita mengenai sistem demokrasi di Indonesia sampai di sini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.